Halo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini tuh sedang ninggalin kamu ya. Dia sedang menutup komunikasi dari kamu. Dia berjarak, menjauh dan menghindar dari kamu ya. Jadi kita ulik-ulik bagaimana keadaannya dia di saat ini. Oke, tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, satu kali shuffle lagi. Ini dia. Ada energi dari The Fool. Berikutnya ada energi dari Knight of Pentacles. Wah. Iya sih, kalau orang seperti ini sih energinya memang dia udah move on ya dari kamu. Dia memang sudah mengclearkan residu energi yang sempat tertinggal dari dirimu melekat kepada dirinya. Karena kalau dalam dunia energi, jika ada orang yang keep in touch ya, jika ada orang yang sudah bersama, bisa fisik itu tuh memang sudah tidak saling terhubung, tapi jejak energi masih ada tertinggal di dalam diri. Nah, kalau dalam kasus seseorang ini udah clear banget dia ke kamu, udah clear banget gitu loh. Jadi dengan energi kayak gini, walaupun dia masih ada ya kadang-kadang diserbu rasa kangen ke kamu, namun di situ tuh boleh rasa kangennya semacam apa tuh dibilang ya, persekian detik aja gitu loh, nggak yang sempet kayak ngeganggu banget untuk dia, nggak sempet gitu ya. Jadi orang ini tuh kayak merasa bahwa mikirin kamu juga nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada gunanya untuk mikirin kamu gitu loh. Jadi kayak ya udah selesai gitu, maunya dia dengan kamu ini tuh udah selesai, walaupun sesungguhnya dia tahu kalau kamu, atau prediksinya dia ya, ini bisa prediksinya dia doang. Dia bisa aja memprediksi kamunya yang belum selesai dengan dia. Kamunya yang kayaknya nggak paham gitu loh. Bahwa dia seperti nggak mau punya urusan apa-apa lagi dengan kamu. Sudah cukup katanya. Tapi dia menilai bahwa kamu belum ridho ya. Kamu belum ikhlas gitu. Agar hubungan ini tuh selesai. Memang ada di situ tuh kayak ketakutan dia juga ya. Takut dia bahwa kamu salah mengerti. Gitu. Dan akhirnya kamu tanpa sengaja mencegah dia untuk menemukan kehidupan barunya dia tanpa kamu. Di situ. Jadi kayak ini kamu pasti ngebayang-bayangin langkahnya dia ini. Misalnya, maksudnya kamu sedang mencoba mencegah dia supaya jangan selesai dari kamu, gitu, ya. Jadi agak-agak terhambat langkahnya si seseorang ini, menurut dia gara-gara dirimu, itu loh. Jadi ginilah, sebenarnya gini. Mari lihat, dia sudah cukup lamanya ini ya, punya planning untuk lepasin kamu. Tapi karena kayak misalnya kamu nangis-nangis ya, nggak mau lepas dari dia gitu. Atau kamu kayak ngancem-ngancem, kamu mau intimidasi dia. Kalau dia ninggalin kamu nanti melakukan hal-hal untuk menyakiti dirimu atau menyakiti dirinya gitu ya. Jadi ini tuh bukan kayak seolah-olah dia tiba-tiba ya nutup diri dari kamu, menjauh dari kamu, bilang pisah dari kamu. Tidak.
sudah cukup lama itu sudah menjadi keinginannya dia. Tapi tidak sebegitu cepat bisa terrealisasi dia lepasin kamu. Karena masih ada pencegahan dari kamu menurut dia. Gitu loh. Cuman kali ini lebih besar lagi energinya. Udahlah, kalau walaupun kamu nggak mau pisah dari aku, tapi aku pengen pisah dari kamu. Gitu dianya. Gitu. Kalau kamu mengharapkan hubungan yang eksklusif dengan dia, nggak akan bisa. Terutama di saat ini, ya. Atau kalau kamu kayak berharap dia balik sama kamu, mendingan harapannya kamu itu tuh Leo, kamu jatuhkan saja ya. Karena hal itu tuh masih belum akan mungkin terjadi. Nggak tahulah kalau tahun depan atau beberapa tahun lagi, nggak tahulah. Tapi untuk saat ini tuh kayaknya keputusan lepas dari kamu. Ini bukan keputusan ece-ece ya. Bukan keputusan main-main. Gitu loh. Memang sudah lama dia rasakan ketidakcocokan dengan kamu. Terutama di hubungan percintaan. Kalau barangkali hanya sebatas rekan kerja, sahabat, teman, oke lah, bisa gitu. Tapi di urusan cinta-cintaan, dia bilang, enggak lah, enggak cocok kami. Gitu dia Leo. Gitu ya. Tapi kamu jangan nganggep bahwa, wah bro, berarti aku banyak kurang ya. Aku kurang cantik, aku kurang ganteng, aku kurang kaya, aku kurang baik. Oh, enggak. Enggak ada urusannya dengan bagaimana kamu. Dan kamu jangan menyalah-nyalahkan dirimu ya. Kamu jangan menghinakan dirinya kamu. Kamu jangan mengutuki dirinya kamu. Memang lagi nggak berjodoh gitu loh. Takdirnya kalian bukan jodoh dalam ikatan asmara. Gitu ya. Jadi kamu jangan hinakan dirimu, kamu jangan kutuki dirimu gitu. Ya, nggak cocoknya itu tuh bukan karena nggak cocok ada sesuatu di kamu, enggak. Nggak cocok aja secara batin gitu loh. Gitu ya, mau sebaik apapun kamu ke dia, ya namanya nggak yang kayak bukan takdir gitu. Jadi nggak akan begitu menyentuh bagi dia. Itu loh, kayak kita lah ya dalam kehidupan pribadi. Pasti kan ada juga orang-orang yang baik sama kita. Tapi apakah ketika mereka baik sama kita, lantas kita langsung jatuh cinta? Kita ingin hidup bersama dia? Ya enggak juga, kan gitu. Di sana kan enggak. Tuh loh, kayak ini contoh aja ya, contoh nyata. Kita misalnya punya mbak di rumah, mbak tuh kan ya baik gitu loh sama kita kan, mau ngebersihin rumah kita, masakin kita, gitu kan, memperhatikan dan membantu banget kan dalam hidupnya kita. Tapi apakah kemudian kita sebagai laki-laki di rumah langsung cinta sama si mbak? Kan enggak. Gitu. Nah, jadi begitu juga lah si dianya ini tuh ke kamu. Tadi perkara mbak itu tuh hanya contoh ya. Gitu. Di sana. Jadi kalau bisa maunya dia udah dah. Kamu nggak usah mikirin aku lagi. Kamu mikirin aja hidupnya kamu. Udah lah. Kamu nggak usah tunggu aku ya. Jangan berharap lagi ke aku. Gitu. Aku menjauh ini tuh bukan mau untuk dikejar. Tapi aku menjauh, memang aku ingin menjauh, aku ingin leluasa dalam pergerakan aku, dan kamu juga begitu ya. Nah, itu dia. Kalau orang ini bisa ngomong sama kamu, kurang lebih poin dari obrolannya dia ke kamu pasti ya seperti yang barusan Mari sampaikan. Gitu. Aku menjauh bukan untuk kamu kejar, enggak. Aku menjauh untuk ngasih kamu pemahaman, pengertian. Gitu loh. Bahwa aku tidak lagi dengan dirimu di sana. Silakan kamu jalani hidupnya kamu, gitu. Jangan ingat aku lagi, jangan mengharapkan aku lagi, karena aku nggak akan bisa sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, di sana ya. Jadi itu adalah sebuah tindakan yang jelas dari seseorang ini untuk mengizinkan kamu ngelanjutin hidupnya kamu tanpa dirinya.
gitu loh. Dia nggak ingin ngeliat kamu tuh sedih-sedih, nggak mau dia. Kamu jangan marah gitu maunya dia, ya. Takut dia nih kalau kamu salah paham bahwa dia sedang menguji kamu, ya, sampai seberapa mana kamu tabah kalau dia ngediemin kamu, sampai seberapa sanggup kamu ketika dia mengelakkan interaksi dengan kamu. Bukan, takut dia kamu salah paham seperti itu. Padahal ya nggak ada sih mau nyuji coba kamu di sana. Jadi nggak ada gunanya. Kamu kayak mau pembuktian diri, kamu orang setia, kamu cintanya besar ke dia, gitu ya. Harapannya kamu masih besar ke dia, masih banyak yang ingin kamu berikan kepada dia. Nggak usah mikir seperti itu katanya. Di sana ya, kembali ke kamu, bukan menjadi planningnya dia, gitu loh, ya. Dan ya memang juga kalau memaksakan untuk bersama, menurut dia itu tuh sebuah hal yang konyol, gitu ya. Kamu akan bisa menderita, gitu loh. Atau kalian berdua bisa akan menderita. Kalau diperpanjang relationship ini, hanya akan menambahkan alasan. Kamu bisa membenci dirinya, gitu loh. Kebahagiaan yang kamu harapkan menurut dia tidak akan bisa kamu dapat dari hubungan dengan dia, gitu. Walaupun kalian sudah berumah tangga, katakan sudah belasan tahun pula, puluhan tahun pula, gitu ya. Jadi menurut dia gini, harusnya sih kamu sadar, apakah memang seindah itu rumah tangga ini? Menurut dia kan tidak, gitu loh. Tersakiti dan menyakiti akan menjadi pola, dan dia nggak mau terjebak dalam pola yang seperti itu, gitu loh. Dia nggak mau menjadi penjahat dalam hidupnya kamu, dan dia juga tidak ingin ngejudge kamu sebagai penjahat dalam hidupnya dia. Kalau ini hubungan dipaksakan untuk dijalani, katanya, hanya akan menuai kenegatifan, kemunduran dalam hidup, kesia-siaan dalam perjuangan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ini sudah clearnya nih, sudah tuntas ini ya, Leo ya. Sudah tuntas ini ceritanya kamu dengan seseorang ini, gitu. Kalau kamu sudah menyadari saat sekarang ya bahwa ini sudah selesai, ya pegang terus kesadaran itu, jangan goyah, gitu loh. Langkahkan kakimu lebar-lebar menuju kehidupan tanpa dia ya, di sana. Karena ini sudah tuntas ini siklus kamu dengan dia, udah. Apa karma-karma perjumpaan kalian sudah tunai di sini. Jadi nggak usah kamu perpanjang-panjang karmanya dengan nanti-nantiin dia ya. Dengan sengsara gara-gara menunggu dirinya. Jangan perpanjang-panjang, gitu loh. Ya, putuskan karmanya kamu dengan dia, karena memang kalau dari takdir semesta memang sudah selesai, gitu loh. Freedom choose-nya dia, free will-nya dia, ini tuh sudah dia pakai untuk memilih meninggalkan kamu, untuk memilih tidak bersama dengan kamu, gitu loh ya. Dia udah pakai hak pilihan nasibnya dia, gitu loh. Dia patuh tunduk kepada semesta, maka kamu juga lakukan hal yang serupa sama ya. Lakukan saja, gitu loh. Atau ya menurut dia tadi buruk kok hubungan kalian, gitu loh. Masa sih kamu ini tuh nggak sadar, katanya, udah berapa lama kalian bersama, masa kamu nggak sadar, gitu ya. Kalau kamu masih menunggu dia, gitu loh. Kamu jangan jadikan dia menjadi zona nyamannya kamu. Tidak, kamu tidak akan nyaman dengan dia, katanya. Tidak ada apa-apa yang bisa dia berikan kepada kamu.
dalam bentuk sesuatu yang berharga, nggak bisa. Baik itu tuh tindakan mesra misalnya, atau kayak kesejahteraan secara finansial katanya. Dia bukan supporter terbaik bagi kamu. Gitu loh. Makanya kamu cari hidupnya kamu yang lain katanya. Bukan hidup dengan dia. Di situ. Diperpanjang pun ini tadi akan menjadi permusuhannya nih katanya. Ya tadi karena ada kemungkinan tersakiti dan menyakiti. Gitu. Masa sih dua orang ketemu untuk menjadi rival seumur hidup gitu kan? Nggak mungkin katanya. Ngapain hidup seperti demikian? Itu loh. Setiap dia terpikirkan setiap dia memikirkan kamu, langsung itu tuh datang pemikirannya, maunya kamu udahlah cepet kamu ketemu sama hidup kamu yang baru, yang lebih baik lagi tanpa dia. Gitu ya. Jangan lakukan kesia-siaan yang hanya akan ngerugiin kamu kalau kamu itu tuh nunggu dia, berharap-harap ke dia katanya. Jangan lakukan kesia-siaan demikian. Gitu loh. Ya. Untuk berlaku baik sama kamu. Ya, memberikan sesuatu yang kamu butuhkan atau menerima yang baik dari kamu. Menurut dia ini jangan lagi ada. Jangan lagi itu menjadi skenario kamu dengan dia. Itu loh. Sekarang dia mencari kelegaan hidupnya dia ya, keleluasaan hidupnya dia. Tanpa lagi harus dibayang-bayangi oleh kamu. Mau solo karir lah seseorang ini. Dan memang kok kayaknya fokusnya dia memang lebih ke keuangan ya. Lebih ke bisnis, lebih ke karir gitu, lebih ke studi. Bisa di situ. Lebih fokus ke sana, prioritasnya dia hal itu. Bukan soal kayak cinta-cintaan dulu lah. Jadi kalau kamu misalnya kayak yang sekarang, waduh apakah dia sudah dapat penggantinya aku, apakah dia sudah jatuh cinta pada pria lain atau wanita lain, belum. Cinta-cintaan bukan sebuah hal yang urgensi untuk dia kejar, gitu ya. Mendingan duit banyak-banyak, mendingan studi, dapat gelar banyak-banyak, nah karir dulu dah dikejar tinggi-tinggi. Gitu. Bisnis ini dulu nih dikembangkan, lebih ke situ. Jadi kamu jangan, kadang-kadang mau ya orang tuh susah move on karena takut gitu loh, takut ada pengganti diri ini gitu ya, nggak usah takut gitu. Misalnya bukan mengejar pria atau wanita, tujuan hidupnya dia saat ini. Itu mendingan sendiri lebih menjadi pilihan dia ya. Di sana. Oke Leo, sekarang Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Leo mana pembacaan ini disampaikan ya. Nah ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Oke, mari awali dari D. Ada daun, R rasa, Y yayasan, I istimewa, J jalan, K kata, V vitamin, N nama, dan T ada telinga. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Ada energi dari Libra di sini, Pisces hadir, berikut energi dari Sagittarius, Scorpio ada, Virgo, kemudian energi dari Leo, dan energi dari Cancer hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.